Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nabila Aprilia, NIM 1906311000051 dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas pra-UTS, di mana dalam tugas tersebut terdapat soal, yaitu buatlah halaman web berekstensi PHP dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, memiliki halaman input. Yang kedua adalah hasil input sebagaimana soal nomor 1 diolah dengan menggunakan fungsi string atau huruf H dalam modul. Nah, kali ini kita langsung saja melihat kode program yang telah saya buat sebelumnya. Di sini saya membuat dua kode program yang berbeda, namun dua kode program tersebut saling berhubungan. Untuk yang pertama, di sini saya membuat kode program dengan nama index.html, yang artinya di sini saya menggunakan bahasa pemrograman HTML, yang di dalamnya terdapat tag from, yaitu tag yang digunakan untuk membuat formulir dan kode untuk menangani inputan dari pengguna atau user, yang mana di dalam tag from tersebut terdapat action welcome.php method push. Nah, artinya di sini ketika kita melakukan action di halaman index.html, maka akan secara otomatis dilanjutkan ke halaman welcome.php dengan menggunakan method push. Kemudian di dalamnya terdapat tabel. Tabel di sini yaitu digunakan untuk membuat sebuah tabel agar tampilannya lebih rapi. Namun di sini saya tidak menggunakan border sehingga tidak terdapat garis di tampilannya nanti. Nah, di sini ada kode TR dan TD. TR di sini digunakan untuk membuat baris, sedangkan TD digunakan untuk membuat kolom. Di dalam tabel ini nantinya akan terdapat beberapa informasi, yaitu yang terdiri dari name, prodi, dan email. Informasi ini akan kita dapat dari sebuah proses inputan oleh pengguna atau user itu sendiri, dengan memanfaatkan fungsi input type sama dengan text, yang artinya tipe inputan di sini berupa teks dengan name sama dengan name, atau di sini ada name sama dengan name sama dengan prodi, dan name sama dengan email. Yang artinya di sini informasi dari nilai name, prodi, dan email akan disimpan dalam variabel name. Kemudian dilanjutkan dengan BR yang artinya di sini sebagai pengganti enter. Kemudian ada input type submit yang artinya di sini merupakan sebuah inputan submit. Kemudian untuk kode program yang kedua di sini saya menggunakan judul welcome.php yang artinya di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Namun di sini saya kombinasikan dengan bahasa pemrograman HTML. Untuk yang pertama, di sini akan menampilkan sebuah tampilan welcome dengan diikuti fungsi PHP yaitu echo push name yang artinya di sini push di sini akan memanggil nilai dari name yang berada di indeks 1 tadi, yaitu dari fungsi index.html. Kemudian ada tampilan yang selanjutnya yaitu your name is echo push name, yaitu memanggil nilai dari name yang telah kita inputkan. Kemudian ada prodi, echo push prodi juga begitu memanggil nilai dari prodi yang telah kita inputkan. Kemudian your email address is echo push email, yang artinya juga sama seperti sebelumnya, yaitu memanggil nilai email inputan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada kode P yang artinya di sini sebuah kode yang digunakan untuk membuat sebuah paragraf. Nah, paragraf yang dimaksud adalah kode program ini. Nah, untuk kode program yang berada pada tag P ini merupakan sebuah kode program yang menggunakan fungsi string atau hstring. Nah, untuk fungsi string yang pertama yang saya gunakan yaitu fungsi strlen, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dalam sebuah string. Nah, di sini fungsi strlen di sini saya menggunakan 3 kali fungsi, yaitu yang pertama di sini ada echo banyaknya karakter dalam nama adalah, kemudian dilanjutkan echo strlen Eva Nabila Aprilia, sehingga di sini nantinya akan menampilkan banyaknya karakter dalam nama adalah yang disusul dengan fungsi strlen Eva Nabila Aprilia, sehingga di sini akan menghitung banyaknya karakter dalam string Eva Nabila Aprilia. Begitu juga dengan kode program yang selanjutnya. Di sini terdapat fungsi echo banyaknya karakter dalam prodi adalah, kemudian dilanjutkan dengan echo strlen pendidikan informatika.
Sehingga nantinya di sini akan menampilkan banyaknya karakter dalam string pendidikan informatika. Kemudian ada echo banyaknya karakter dalam email adalah yang dilanjutkan dengan fungsi strlen evanabila442@gmail.com. Sehingga di sini akan menghitung banyaknya karakter dalam evanabila442@gmail.com. Untuk fungsi strlen di sini akan menghitung banyaknya karakter, baik itu merupakan tanda baca ataupun spasi, misalnya seperti tanda tanya, tanda seru, seperti itu. Namun lain jika di sini merupakan tanda petik, karena tanda petik di sini merupakan kode dari echo itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi str word count. str word count di sini digunakan untuk menghitung banyaknya kata dalam sebuah string. Nah, untuk yang pertama di sini digunakan untuk menghitung banyaknya kata dari Eva Nabila Aprilia. Kemudian yang kedua digunakan untuk menghitung banyaknya kata dalam pendidikan informatika. Dan yang terakhir digunakan untuk menghitung banyaknya kata dalam evanabila442@gmail.com. Selanjutnya di sini saya menggunakan fungsi strref, yaitu fungsi yang digunakan untuk membalikan sebuah string. Jadi di sini terdapat fungsi untuk membalikan string dari Eva Nabila Aprilia, pendidikan informatika, dan evanabila442@gmail.com. Yang artinya di sini apabila kita jalankan nantinya Eva Nabila Aprilia ini akan dibalik karakternya, yaitu dari A, I, L, I, R, P, A, L, I, B, A, N, A, V, E. Seperti itu. Begitu juga dengan yang lainnya, yaitu membalikan karakter. Nah, untuk fungsi string selanjutnya, saya menggunakan strpost. Nah, strpost di sini merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari sebuah teks atau karakter dalam string. Dalam contoh di sini saya menggunakan fungsinya pada pencarian kata dari Eva Nabila, yaitu saya ingin mencari sebuah karakter A. Kemudian untuk yang selanjutnya dari kata pendidikan informatika saya ingin mencari teks D. Kemudian dari string evanabila442@gmail.com di sini saya ingin mencari teks V. Nah, di sini nantinya akan ditampilkan posisi di manakah karakter atau teks tersebut berada. Di mana dalam hal ini akan ditampilkan yaitu posisi pertama kali sebuah program ini menemukan huruf tersebut. Jadi misalnya seperti untuk Eva Nabila Aprilia kita mencari huruf A. Nah, A pertama kali ditemukan pada huruf ketiga yang artinya di sini merupakan indeks kedua. Karena indeks di sini dimulai dari 0. Nah, untuk fungsi string yang terakhir yaitu di sini saya menggunakan fungsi strreplace. Untuk fungsi strreplace di sini yaitu digunakan untuk mengganti isi dalam sebuah string. Nah, contohnya di sini terdapat sebuah kalimat Eva Nabila Aprilia. Nah, di sini string Eva Nabila Aprilia ini akan saya ganti dengan nama Evalia April dari kalimat Eva Nabila Aprilia. Nah, nantinya apabila kita jalankan maka yang muncul adalah Evalia April, bukan Eva Nabila Aprilia. Begitu juga dalam contoh yang selanjutnya, yaitu di sini terdapat string prodi. Nah, dari prodi di sini itu saya ganti dari nama pendidikan menjadi pen. Nah, dari string pendidikan informatika, sehingga nantinya kita dijalankan maka akan muncul pen informatika. Begitu juga dengan yang terakhir ini, yaitu dari email evanabila442@gmail.com. Di sini saya ganti dengan 190631100.student.trunojoyo.ac.id dari email atau string evanabila442@gmail.com, sehingga yang nantinya muncul yaitu yang 19063110051@student.trunojoyo.ac.id, bukan evanabila442@gmail.com. Nah, apabila kedua program ini kita jalankan, maka tampilannya adalah seperti ini. Di sini terdapat sebuah tampilan yaitu terdapat inputan untuk mengisikan name, NIM, prodi, dan email. Maka langsung saja kita jalankan. Di sini name saya beri nama Eva Nabila Aprilia. Nah, kemudian untuk yang NIM di sini saya isikan dengan NIM saya. Nah, ini. Kemudian untuk prodi di sini yaitu saya isikan dengan pendidikan informatika, sedangkan email saya isikan dengan ini.
Kemudian ketika kita klik submit di sini akan mengarahkan langsung ke halaman yang dijalankan oleh welcome.php. Nah, sehingga akan muncul tampilan seperti ini ketika kita mengklik button submit. Nah, di sini kenapa muncul tampilan seperti ini? Yaitu welcome Eva Nabila Aprilia, your name is 19631100051, prodi pendidikan informatika, your email address is evanabila442@gmail.com. Karena sebelumnya kita telah menuliskan kode program yaitu menggunakan fungsi post, yaitu mengambil nilai dari inputan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini untuk yang pertama di sini yaitu menghitung banyaknya karakter. Nah, di sini kan tadi telah kita lakukan kode program untuk menghitung banyaknya karakter dalam nama ada 18, banyaknya karakter dalam prodi adalah 22, kemudian banyaknya karakter dalam email adalah 22. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi str word count tadi, yaitu untuk menghitung banyaknya kata. Untuk yang pertama di sini didapat banyaknya kata dalam nama adalah 3, banyaknya kata dalam prodi adalah 2, yaitu pendidikan informatika ada 2 kata, banyaknya kata dalam email adalah 3, yaitu evanabila442@gmail.com. Jadi ada 3. Kemudian di sini ada fungsi strref, yaitu membalikan sebuah kalimat string, yaitu ini merupakan balikan dari kalimat Eva Nabila Aprilia, ini balikan dari string pendidikan informatika, sedangkan ini balikan dari email yaitu evanabila442@gmail.com. Nah, fungsi yang selanjutnya yaitu mencari teks dari nama prodi dan email, yaitu yang pertama kan tadi kita mencari teks A, maka jika mencari teks A dalam string nama yaitu Eva Nabila Aprilia, maka ada di posisi kedua. Kemudian selanjutnya jika kita mencari teks D dalam string prodi, maka ada di posisi ketiga yaitu pendidikan, PEND. Jadi D di sini berada di indeks ketiga. Kemudian jika kita mencari teks V dalam string email yaitu evanabila442@gmail.com, yaitu Eva EVA. V di sini merupakan indeks ke-1. Nah, kemudian di sini saya menggunakan fungsi replace sebelumnya, yang mana tadi dari nama Eva Nabila Aprilia saya ganti menjadi Evalia April, sehingga di sini maka muncul Evalia April. Kemudian di sini jika mengganti isi dalam string prodi dari pendidikan informatika menjadi peninformatika, maka yang muncul adalah peninformatika. Begitu juga untuk mengganti isi dari string email yang awalnya adalah evanabila442@gmail.com menjadi 1906311000051@studentrunojoyo.ac.id, maka yang muncul adalah yang email terakhir kita isikan yaitu 19063110051@student.trunojoyo.ac.id. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.